Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Math Master, tentunya bersama saya, Kak Eko. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi matematika wajib kelas 10 SMA atau SMA, yaitu materi nilai mutlak. Ya, di video kali ini, ya, untuk materi nilai mutlak itu kakak akan bahas menjadi 8 part, ya, atau 8 bagian. Kalau di sekolah berarti ada 8 pertemuan. Ya, insya Allah ke semua materi itu akan mengupas tuntas secara habis dan menyeluruh secara rinci untuk materi nilai mutlak itu. Untuk lebih jelasnya, monggo silakan adik-adik pahami dan pelajari video berikut ini. Namun sebelum kita lanjut, yang untuk adik-adik yang belum sholat dan belum beribadah, monggo silakan untuk sholat dan beribadah terlebih dahulu. Karena sholat dan ibadah merupakan hal yang paling utama. Oke? Kalau sudah good, kita lanjut untuk bahas video part 1 kali ini. Di video part 1 kita akan bahas mengenai definisi nilai mutlak. Apa itu nilai mutlak? Nah, semuanya itu akan kita bahas di video kali ini. Oke, seperti biasa, kakak juga memohon support dan dukungannya untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kakak tentunya. Amin. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita oprek-oprek video berikut ini. Check this out. Oke, untuk materi yang akan kita bahas di video kali ini yaitu materi nilai mutlak, ya, materi matematika wajib kelas 10 SMA atau SMK. Nah, di video kali ini yang part 1 ya, kita membahas mengenai definisi nilai mutlak. Nah, nilai mutlak itu apa sebenarnya? Itu akan kita bahas semuanya di video kali ini, ya. Nah, untuk definisi nilai mutlak ya, itu didefinisikan menjadi dua jenis, ya. Yang pertama didefinisikan secara geometris, kemudian yang kedua definisi nilai mutlak dalam notasi matematis. Nah, kita bahas dulu yang pertama secara geometris. Ya, jadi nilai mutlak itu nama lainnya itu adalah nilai absolut. Ya, jadi kita definisikan secara geometrisnya itu seperti ini. Nilai mutlak atau nilai absolut dari bilangan real X didefinisikan sebagai jarak. Ingat-ingat, jarak dari X terhadap 0. Karena ada kata jarak di sini, sehingga nilai mutlak dari setiap bilangan selalu bernilai positif. Karena jarak. Kan nggak ada jarak itu negatif, kan nggak ada. Misal adik-adik atau teman-teman di sini ditanya, berapa jarak rumahmu ke sekolah? Berapa kilometer? Ya, jaraknya berapa kilometer? Kamu jawabnya misal, negatif 10 kilo, Pak. Negatif 10 kilometer, Pak. Negatif 5 kilometer, Pak. Mau ditanya jarak kok jawabnya negatif, kan nggak mungkin, ya, karena jarak itu selalu satuannya itu positif. Begitupun dengan nilai mutlak, satuannya selalu positif, ya. Ilustrasinya seperti ini. Nah, misal Pak Guru ya berkendara ya ke sekolah, menuju ke sekolah, arahnya dari timur ke barat. Nah, menempuh jarak perjalanan 15 km dari timur ke barat. Kemudian dari arah sebaliknya, karena dari arah sebaliknya ya, jarak si Zoro ke sekolah, misal jaraknya itu 5 km. Ya, nggak bisa jaraknya jadi dituliskan jarak rumah Zoro ke sekolah itu negatif 5 km, itu nggak bisa. Jarak itu selalu nilainya positif, jadi nggak bisa negatif. Jadi begitupun dengan nilai mutlak. Ya, nilai mutlak selalu nilainya positif, ya, nggak bisa negatif. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke contoh soalnya, ya. Lebih jelas kita masuk ke contoh soal. Diberikan 6 soal di sini, kita kerjakan bareng-bareng, ya. Kita pakai warna biru, ya. Sekarang pertanyaannya, tentukan penyelesaian dari nilai mutlak berikut. Nomor 1, nilai mutlak itu notasinya seperti ini, seperti pagar, ya. Di pagar atau dikurung, ya. 3 dikurung, tapi kurungnya bukan kurung biasa. Biasanya kan adik-adik pahamnya kurung kan seperti ini. Nah, kalau nilai mutlak itu kurungnya seperti ini. Garis lurus, ya. Nah, nilai mutlak dari 3. Nah, nilainya kan tadi kalau nilai mutlak itu selalu positif. Ini nilai mutlak dari positif 3. Yuk, nilainya tetap positif 3. Sekarang nomor 2, nilai mutlak dari negatif 3. Nilainya juga sama. Kalau nilai mutlak dari bilangan negatif, hasilnya pasti selalu positif. Negatif 3, positifnya berapa? Ya positif 3. Itu negatifnya cuma hilang. Ya, jadikan positif. Itu seperti itu nilai mutlak gampangannya. Kalau udah paham, pasti ke bawah
bisa mengerjakannya dengan mudah ya, dengan merem aja itu bisa gampang ya. Ini karena masih definisi. Semoga kedepannya juga mengerjakannya sambil merem pun bisa ya. Ya. Oke, karena nomor 3 ya, nilai mutlak dari 7 ya. Nilai mutlak dari 7 ini positif 7, berarti nilai hasilnya juga sama positif 7. Kemudian nomor 4, nilai mutlak dari negatif 7. Nah, nilai mutlak dari negatif itu jadi positif. Negatif 7 ditulis jadi positif 7. Nilai mutlak dari 0 itu tetap tulis 0. Kemudian nilai mutlak dari negatif 9 itu berapa? Ya positif 9, positifnya saja. Seperti itu. Oke? Semoga paham ya. Kalau belum paham ya ulangi lagi. Kalau udah paham, good. Kita langsung lanjut ke definisi yang kedua, yaitu definisi nilai mutlak dalam notasi matematis. Nah, itu nilai mutlak itu yang secara notasi matematis yang paling sering dipakai ya, itu ada dua ya. Yang pertama nilai mutlak dari suatu bilangan X didefinisikan sebagai dari suatu bilangan X. Berarti nilai mutlak X, ini nilai mutlak sama dengan ya. Yang pertama positifnya dari ini ya. Kalau X ya berarti positif X. Yang kedua negatifnya ya, negatif X. Jadi nilai mutlak itu didefinisikan sebagai positifnya dan negatifnya dari asalnya. Itu. Ya, makanya yang ini yang bawah itu AX plus B. Berarti nilai mutlaknya yang pertama positifnya, yang kedua ini tetap tulis tapi ini negatifnya. Jadi nilai mutlak itu positifnya dan negatifnya. Kemudian diingat-ingat di sini ada jika ya, ada syaratnya. Kalau bilangan positif, positifnya ya, ini positifnya ya, nilai yang positifnya. Itu bilangan positif kan itu yang lebih dari sama dengan 0. Jadi ini X-nya lebih dari sama dengan 0 itu kan positif ya. Lebih dari sama dengan 0 itu bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4 dan seterusnya. Itu kan bilangan positif. Tapi kalau syarat yang kedua, jika itu negatifnya, bilangan negatifnya dari asalnya itu, asalnya kan X, negatifnya kan negatif X. Berarti kalau bilangan negatif itu kan yang kurang dari 0. Kurang dari 0 itu berapa saja? Negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Itu kan bilangan negatif, kurang dari 0. Makanya syaratnya seperti itu, cara menghafalnya gitu. Kalau positifnya itu lebih dari sama dengan 0, kalau negatifnya itu berarti kurang dari 0 gitu. Nah, sekarang nilai mutlak dari bentuk aljabar AX plus B didefinisikan. Nah, nilai mutlak AX plus B sama dengan positifnya. Berarti AX plus B positif AX plus B tetap. Kemudian negatifnya yaitu negatif AX plus B. Kemudian syaratnya, nah ini kan beda syaratnya dengan yang cuma X. Jadi kalau yang nilai mutlak X sama AX plus B itu syaratnya beda. Kalau yang X itu cuma lebih dari sama dengan 0 atau kurang dari sama dengan 0. Kalau yang AX plus B itu syaratnya X-nya lebih dari sama dengan min B per A. Atau yang kedua X-nya kurang dari min B per A. Dari mana ini? Sebenarnya konsepnya sama dari sini. Ya, kalau asalnya X, maka X lebih dari sama dengan 0. Asalnya lebih dari sama dengan 0. Ini pun sama. Asalnya AX plus B. Berarti syaratnya yang pertama itu adalah AX plus B, syaratnya ini ya, ini lebih dari sama dengan 0 pertama, berarti ini lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk menjadikan jadi X, dirubah jadi X ya, maka kan ini B-nya kita pindah, berarti B-nya kita pindah dari kiri ke kanan. Di kiri itu positif karena pindah ruas jadi negatif, berarti lebih dari sama dengan negatif B. 0 min B kan jadi min B. Kemudian di sini AX, supaya jadi X saja A-nya pindah ke sini. AX kan A kalikan X perkalian. Kalau pindah jadi pembagian. Makanya di sini jadi X lebih dari sama dengan min B per dibagi A. Karena pindah ruas, ini perkalian, pindah ke sini jadi pembagian. Hasilnya ini jadinya. Yang dituliskan ini X lebih dari sama dengan min B per A. Asalnya dari situ. Tapi kalau adik-adik tidak dituliskan asalnya, langsung dituliskan sini. Syaratnya jika, yang kedua jika AX plus B lebih dari sama dengan 0, nanti ketika mengerjakan, itu harus menguraikan seperti ini. Kan memakan waktu. Nah, makanya kakak langsung tuliskan dalam bentuk rumusnya saja. Biar lebih singkat dan jelas. Ya, jadi nanti adik-adik kalau mau mengerjakan langsung pakai seperti ini saja bentuk yang ini. Langsung rumusnya tidak usah diuraikan. Oke? Oke, kemudian yang bawahnya, jika apa? X-nya kurang dari min B per A. Asalnya dari mana? Sama ini.
Cuma tinggal beda tanda saja. Kalau ibarat garis bilangan itu seperti ini. Ini min B per A-nya di sini. Ya. Lebih dari kan berarti ke kanan. Lebih darinya sudah diambil, sudah dipakai di atas. Ya. Sama dengannya juga ini sudah dipakai. Berarti yang belum apa? Yang belum kan yang kiri saja, yang kurang dari tok itu, yang belum. Berarti yang kedua itu yang kurang dari saja. Sama dengannya sudah dipakai di atas, lebih darinya juga sudah dipakai. Berarti yang bawahnya cuma kurang dari. Sama dengan tambah sama dengan, ya salah. Karena kalau sama dengan itu udah masuknya ke atas. Gitu ya. Oke, kalau udah paham good, itu untuk definisinya. Semoga adik-adik paham. Kalau belum paham, ulangi lagi ya. Kalau masih belum paham, tuliskan di kolom komentar untuk minta penjelasan. Nanti kakak jelaskan. Oke, kemudian untuk contoh soalnya, ya, diberikan bentuk aljabar AX plus B sebagai berikut. Tentukan nilai A dan B-nya. Nah, oke, kita tentukan nilai A dan B-nya. A di sini itu adalah koefisien dari X. Koefisien dari X, berarti sepakat dengan X ini, jajaran. B-nya itu yang sendiri. Nah, berarti kita cari ini, AX plus B. A-nya itu yang sepakat dengan X, jajaran atau koefisien dari X-nya. Berarti A-nya itu sama dengan 2. AX itu kan. A sama dengan 2. B-nya sama dengan yang sendiri yang tidak memuat variabel X. Yang sendiri mana ini? 3. Gitu ya. Kemudian yang kedua yang B. AX. A-nya itu sama dengan berapa? A itu yang jajaran dengan X. Koefisien dari X. Yang mana? Ini. Berarti koefisien ini berapa? Kalau tulis 3 itu salah. Karena di sini ada tandanya min. Tulisnya berarti min 3. Tandanya ikut ditulis ya. Itu harus diingat-ingat. Harus teliti. Kemudian positif B ini plus B, B-nya itu yang sendiri tidak memuat X, ini tidak memuat X. Nah, nilainya berapa? Min 5. Kalau tuliskan 5 salah, ini kan tandanya negatif, gitu ya. Kalau udah paham, good, kita lanjut ke nomor 2. Kalau belum paham, ulangi lagi ya. Kalau belum paham, ulangi lagi. Kalau masih belum paham lagi, tuliskan di kolom komentar, nanti kakak jelaskan lebih jelas ya. Kemudian nomor 2, didefinisikan, apa bukan ya? Pertanyaan, definisikan nilai mutlak bentuk aljabar berikut. Yang A 2x plus 3. Nah, oh ini masih kurang ya, definisikan nilai mutlak. Oh kurang mutlak, tambahin mutlak. Nah, tambahin mutlak seperti ini. Nah, ingat-ingat ini tadi definisinya ya, sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, sekarang untuk mendefinisikan, ini kan bentuknya AX plus B ini. Berarti kan kita harus cari min B per A-nya. Berarti kita cari dulu. A-nya berapa? A-nya kan tadi AX. A-nya 2. B-nya yang sendiri nggak memuat X. B-nya berapa? Positif 3. Berarti min B per A-nya. Min B per A-nya sama dengan min B-nya itu 3. A-nya itu 2. Berarti min 3 per 2. Berarti kita definisikan nilai mutlak dari 2X plus 3 akan sama dengan positifnya. Yang atas kan positifnya. Berarti positifnya dari 2x plus 3, tulis tetap 2x plus 3. Jika syaratnya x lebih dari sama dengan min b per a. Lebih dari sama dengan min b per a-nya kan ini. Min 3 per 2. Kemudian yang kedua itu negatifnya. Negatifnya dari ini semua. Berarti negatif kalikan 2x plus 3. Gitu ya. 2x ini 2x plus 3. Ya. Jika kebalikannya lebih dari sama dengan sudah, berarti sini x kurang dari min 3 per 2. Karena min b per a-nya ini min 3 per 2. Gitu ya. Kemudian kalau mau disederhanakan bisa. Ini bisa disederhanakan karena negatif. Negatifnya negatif kalikan 2x. Berarti kan min 2x. Kemudian ini distributif ya. Min kalikan positif 3. Jadinya min 3. Karena min kalikan plus. Kan jadinya min. Jadi ini yang kedua itu sama dengan min 2x min 3. Jika x-nya kurang dari min 3 per 2. Seperti itu. Itu soal nomor 2A. Penyelesaiannya seperti itu. Kemudian soal nomor 2B. Penyelesaiannya gimana? Sama. Kita cari dulu nilai A-nya. A-nya berapa? A-nya ini kan yang AX ya, ini min 3. B-nya yang tidak muat X, ini min 5. Min B per A-nya, min B per A
sama dengan min. B-nya min 5. Tulis saja min 5. Per A-nya min 3. Min bagi min. Kan minnya hilang. Ini coret-coret ya kan. Berarti 5/3. 5/3 tapi sini depannya masih ada min. Berarti min 5/3. Hati-hati ya. Harus teliti. Ini min B per A-nya sudah. Kemudian setelah itu barulah kita definisikan. Tetapi ingat-ingat ya, untuk definisi nilai mutlak ya, memang seperti ini ya, untuk yang bentuk AX plus B. Tetapi ini ada catatan, ini digunakan untuk yang A-nya positif, nilai positif. Sedangkan di sini untuk yang kasus soal B, A-nya bernilai negatif. Kalau A-nya bernilai negatif, maka untuk syarat mutlaknya akan berubah tanda. Syarat mutlaknya kan ini. Nah, untuk syarat yang pertama, X-nya lebih dari sama dengan min B per A. Syarat keduanya, X kurang dari min B per A. Nah, akan berubah tanda kalau A-nya negatif. Nah, jadi syarat pertama yang ini tadi, yang lebih dari sama dengan, berubah jadi kurang dari sama dengan. Ya, jadi syarat pertamanya, X-nya kurang dari sama dengan min B per A. Sininya tetap. Kemudian syarat keduanya, yang di sini tadinya kurang dari, untuk A positif itu syarat keduanya kurang dari, di sini jadi lebih dari min B per A. Seperti itu. Jadi, untuk definisinya, karena ini A-nya negatif, maka nilai mutlak dari min 5 min 3x ya akan sama dengan ya, tetap yang pertama positifnya. Untuk positifnya ini kan berarti tetap min 5 min 3x, kemudian bawahnya negatifnya ini, negatifnya dalam kurung min 5 min 3x. Nah, sekarang syaratnya sini untuk jika x-nya apa? Kalau A-nya negatif kan syarat satunya digunakan ini, x-nya kurang dari sama dengan min B per A. Min B per A-nya min 5/3. Kemudian untuk syarat keduanya jika X-nya lebih dari min B per A. Lebih dari min B per A. Oh, salah ya. Langsung kita tuliskan, nggak usah tulis min B ya. Min 5/3. Nah, seperti itu ya. Jadi, kapan gunakan definisi untuk yang ini? Itu jika A-nya positif. Kemudian kalau definisi yang ini, syarat yang ini, jika A-nya negatif seperti itu. Nah, ini masih bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Pakai sifat distributif. Min kali min jadi plus, jadi positif 5. Kemudian min kali min 3, jadi min kali min kan plus. Plus 3x, seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami ya. Kalau tidak, masih ada kesulitan ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Kalau ada pertanyaan, silakan bisa dituliskan di kolom komentar. Seperti itu ya. Asalnya sih dari mana kok? Kenapa ini bisa berubah tanda, Kak? Nah, asalnya dari sini ya. Sebenarnya asalnya itu sederhana ya. Definisi awalnya ya, kan di video sebelumnya ya, untuk nilai mutlak AX plus B itu bisanya didapat, ini syarat pertamanya, berarti AX plus B-nya sama dengan, lebih dari sama dengan 0 ya kan. Kemudian kita jabarkan jadi ketemunya ini. Nah, berarti untuk syarat yang pertama ini akan sama dengan ya, ini lebih dari sama dengan 0, yaitu min 5 min 3x syarat pertama lebih dari sama dengan 0 ya. Kemudian min 5-nya pindah ke ruas kanan, jadi min 3x lebih dari sama dengan positif 5, karena min pindah ke ruas kanan kan jadi positif ya. Kemudian kedua ruas bagi negatif 3. Kenapa dibagi negatif 3? Supaya negatif 3-nya sini hilang, biar tinggal x saja. Nah, berarti sini akan jadi x, sini 5 dibagi negatif 3 jadi min 5/3. Ingat, suatu pertidaksamaan jika kedua ruasnya dibagi bilangan negatif atau dikalikan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya akan berubah. Berarti kalau di sini lebih dari sama dengan, sini jadi kurang dari sama dengan. Maka syarat pertama ini, x kurang dari sama dengan min 5/3. Sama kan? Nah, tetapi kalau tandanya tidak berubah, maka akan salah definisinya. Jadi ingat-ingat, kalau A-nya negatif, ya, intinya adalah tanda syaratnya berubah. Seperti itu ya, ketika hapus. Nah, semoga bisa dipahami. Kalau sudah bisa dipahami, good. Kita langsung saja lanjut ke latihan soalnya. Nah, oke. Nah, latihan soalnya di sini kakak berikan ada 3 soal untuk pendalaman materi dan pengayaan materi untuk adik-adik. Silahkan dikerjakan. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa dituliskan di kolom komentar. Kalau ada kesulitan juga silahkan boleh dituliskan di kolom komentar. Kalau tidak ada, sudah ketemu jawabannya, ya tidak ada salahnya dituliskan juga, nggak masalah. Biar kita bisa saling cross-check, pekerjaannya sudah benar atau masih salah.
Seperti itu saja, kakak akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Semoga videonya bermanfaat. Kakak akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.